Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil. Kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu, ya jangan dibayangkan terus, wah berarti adikku nanti pinter jadi orang bijaksana, jadi ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaannya. Jadi ini namanya educating the whole child. Yuk kita ajak ke masjid, yuk kita ajak ke pasar, yuk kita ajak ngobrol dengan orang, yuk kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Dalam upaya menciptakan pendidikan yang seutuhnya, terlintas suatu konsep menarik, yaitu pendidikan sebagai petualangan menyeluruh untuk menggali semua potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Bukan hanya sekedar mengembangkan kecerdasan intelektual, namun juga penajaman aspek fisik, eksplorasi emosional, dan interaksi sosial yang berdampak positif. Bahkan ada satu dimensi khusus yang tak kalah pentingnya, yaitu pemberdayaan sisi spiritual sejak usia dini. Seiring waktu, aktivitas semua potensi ini bukanlah sekedar harapan untuk menjadikan seseorang bijaksana secara instan, melainkan memberikan peluang bertahap agar mereka dapat mengenal, memahami, dan mengaktifkan potensi-potensi mereka secara menyeluruh. Dalam konsep ini yang disebut sebagai education the whole person, atau anak-anak diajak untuk menjelajahi berbagai pengalaman hidup, mulai dari kunjungan ke masjid, berinteraksi di pasar, hingga meresapi kegiatan membaca buku. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan setiap aspek kemanusiaan anak dapat hidup dan berkembang secara harmonis, membentuk individu yang tidak hanya berpotensi, tetapi juga menjalani kehidupan dengan penuh daya dan penuh makna. Begitu dia keluar, dia ini ketakutan. Karena lihat betapa kacaunya, betapa menakutkannya sekelilingnya. Apalagi kalau lihat wajahmu begitu keluar, ngeri ternyata dunia ini. Di dalam nyaman-nyaman saja, tidak banyak tantangan. Nah, maka kita harus membantu dia untuk menyadarkan dia, ndak kok, dunia ini ndak sekacau itu, dunia ini ndak serusak itu, dunia ini nyaman kok. Dengan cara apa? Melakukan rutinitas yang jelas. Misalnya, ya rutinitas itu yang baik-baik. Misalnya kita, kalau dia sedang nangis, kemudian kita perhatikan, kalau dia sedang kotor, kita segera bersihkan. Terus ketertiban-ketertiban seperti ini akan membuat dia nyaman. Jadi biar dia menganggap dunia ini tempat yang nyaman. Kalau dia melihatnya kekacauan terus. Kadang-kadang saya nangis itu dicuekin sampai berjam-jam misalnya. Kadang-kadang saya tidak nangis malah dibikin nangis. Kadang-kadang dia merespon apa yang di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya kekacauan demi kekacauan, jadi dia merasa takut. Oh, kalau saya nangisnya hanya nangis manja, ternyata tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau saya nangisnya karena kesakitan, ibu tahu ternyata. Kayak gini dia meresponnya tajam. Maka periode sensitif yang pertama, sensitif keteraturan. Kalau punya adik 0 sampai 6 tahun, latih yang teratur bila dia nyaman dan menganggap hidup ini tertib dan dia merasa harus tertib. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, latihan tertib. Ya dengan cara absorben main tadi. Jangan, ayo dik tidur sudah jam 9. Wah, kakaknya main HP terus. Dia tidak dapat contoh yang baik dari sekelilingnya. Tunjukkan keteraturan demi keteraturan. Yang kedua, adab
istilahnya periode sensitif bergerak. Anak usia 0 sampai 6 itu aktif-aktifnya. Ini kan sampai anak masuk SD ya, anak balita gitu kan. Ini mungkin yang ngomong capek, tapi biarkan itu. Karena dia sedang mengembangkan sisi motoriknya, ototnya. Jadi ini periode sensitif bergerak. Bergerak, biar dia bergerak. Nanti kalau tidak terlatih bergerak kayak yang besar-besar sekarang, generasi rebahan. Biarkan dia nyamannya dengan bergerak, dengan berkreasi, apapun yang dia mampu. Makanya ngomong anak yang kalau usia-usia ini kan kita biasanya capek. Kalau yang dimomong sudah besar 20-an ke atas kan malah pingin diem mojok di mana. Kalau ngomongnya yang kecil ini capek. Lari ke sana, lari ke sini. Sudah ada tempat duduk dia masih ini. Ini namanya titik sensitif kedua, sensitif gerak. Ini dia sedang mengembangkan ototnya. Biarkan motorik halus dan motorik kasarnya hidup, terasa. Ada lagi sensitif ketiga. Dia punya rasa penasaran yang besar terhadap benda-benda yang bisa dia jangkau. Khususnya benda-benda kecil. Makanya anak kecil itu kan biasanya ya usil, tangannya meraih apa, megang apa, narik apa. Ya kita awasi saja. Semoga dia tidak meraih hal yang bahaya-bahaya. Jadi jangan diasumsikan, wah adik saya tenang kok Pak, tidak ngapa-ngapain. Tidak, dia pasti punya kepekaan sensitif untuk penasaran dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di jangkauannya. Dan itu tinggal kita awasi saja. Biarkan dia bereksplorasi. Jangan dikit-dikit dilarang. Sudah sini aja duduk terus dicekeli. Tidak apa-apa. Diawasi. Kalau yang bahaya-bahaya ya kita halangi, kita hindarkan. Tapi ini semangat eksplorasinya. Mungkin dia ingin pegang ini, dia ingin pegang itu. Ada buku dibolak-balik mungkin ya. Pak, kalau disobek-sobek Pak, yo kamu ingatkan. Kamu ganti buku yang layak sobek. Mungkin buku tulis bekasmu atau apalah yang itu, ya biarkan, kasihkan dia. Tapi yang buku bagus-bagus diamankan. Semangat eksplorasinya biar hidup dulu, tidak apa-apa. Mungkin dia senang nyoret-nyoret. Senang karena di sekitarnya ada pulpen, spidol, wah temboknya tidak pernah aman, itu kan digambari. Biarin saja, nanti temboknya dicat ulang kalau dia umur 20 tahun. Ya. Jadi terus dia gambar sak kapoke, kalau dia gambar sak kapoke terserah lah gambar apa, sak senang-senang biar dia daya eksplorasinya muncul. Tidak apa-apa. Kita kan sering begitu. Waduh, tembok dicoreti terus dicat. Ya bisa dicoreti lagi, terus kita jengkel akhirnya. Dia jadi objek kejengkelan terus. Biarkan dia eksplorasi. Jadi karena memang dia punya kepekaan sensitif terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada kepekaan lagi, periode sensitif terhadap bahasa, kata. Dia ini cenderung ingin meniru kata-kata orang di sekelilingnya. Ya kalau masih usia awal sama sekali itu biasanya kadang ya baru vokalnya saja, itu pun kalimat akhirnya saja. Ngomong laptop ya ketemunya topnya saja atau o-nya saja. Dan itu wajar ya, memang dia pertumbuhan motorik halus dan kasarnya belum sempurna. Tapi perhatikan sensitivitas bahasa ini. Makanya boleh kalau usia-usia ini coba kamu latihan bahasa Inggris misalnya sama adikmu, cepat. Karena dia nirunya cepat. Ya tidak usah heran, Pak anaknya orang Inggris kok pintar bahasa Inggris. Ya dia dengerin bahasa Inggris terus. Anaknya orang Jawa pintar bahasa Jawa. Boleh kamu latihkan. Coba kamu ngobrolnya kalau dekat-dekat adikmu yang masih kecil pakai bahasa Inggris, ya dia akan niru bahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Arab, ya dia akan niru bahasa Arab. Ini istimewanya anak-anak. Dia mendengar kemudian menirukan. Kadang-kadang kita kaget, adikku sudah bisa ngomong ini, sudah bisa ngomong itu. Ini sensitivitas keempat. Jadi perhatikan ini, fase-fase emas yang sensitif ini bisa kalian manfaatkan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kamu dekatkan dia dengan apa sesuai sensitivitasnya.
Yang kelima, sensitif bersosialisasi. Kalau ini biasanya usia 2 tahun ke atas. Mulai dia bisa mengenal orang. Apakah orang yang sama atau orang yang beda dia bisa ingat. Nah, ini periode dia mulai latihan membaur dengan orang lain. Ini juga bisa kita awasi, kita latih, misalnya kita ajak berinteraksi dengan yang lain, mungkin sama-sama anak kecilnya. Kita arahkan ketemu teman-temannya. Ini latihan sosialisasi. Biar dia, kalau bahasa Jawanya, bisa semerawung, bisa berbaur dengan orang lain. Jangan di rumah saja ketemunya orang besar-besar saja, nanti tidak imbang. Carikan teman. Kadang kan anak kecil yang satu belum bisa ngomong, yang satu belum bisa ngomong, tapi ngobrolnya panjang. Entah ngomong apa. Bisa. Ini jiwa sosialnya baru muncul. Dia saling berinteraksi, saling muncul. Biarkan, tidak apa-apa. Terus ini sensitivitas yang kelima. Ini untuk melatih daya adaptasi sosialnya. Yang keenam, yaitu eksplorasi sensorial. Nah, kalau ini yang panca indera tadi, biarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, peraba, dia aktifkan dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dia melihat apa, dia mencium apa, mendengarkan apa, mengecap apa. Kita sediakan sesuai yang kita inginkan. Tadi loh, ada absorben mind tadi. Kita siapkan saja. Ini yang harus kamu serap, ini yang harus kamu dengarkan. Ini yang harus kamu sentuh, kamu raba. Ini yang harus kamu rasakan. Biar dia kaya, biar hidup semua daya sensornya. Nah, jadi filosofi periode sensitif tadi perlu kita cermati, ada 6 aspeknya ini ya, paling tidak. Ini bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai kepentingan dan keinginan kita. Lanjut ke filosofi selanjutnya. Ini semoga tidak mulai mengeluh ini teman-teman. Aduh Pak, kok ruwet gitu. Mau mendidik anak. Ya kalau kita ingin memproduksi dalam tanda petik ya, manusia yang berkualitas ya memang harus sabar. Ada prosesnya. Nah, filosofi Montessori yang keempat adalah educating the whole child. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah, kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil, kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu ya jangan dibayangkan terus, wah berarti adikku nanti pinter jadi orang bijaksana, jadi ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaannya. Jadi ini namanya educating the whole child. Yuk kita ajak ke masjid, yuk kita ajak ke pasar, yuk kita ajak ngobrol dengan orang, yuk kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Gitu. Diajak ke masjid bagus, tapi diajak ke masjid terus ya. Mungkin kepekaan sosialnya berbeda dengan yang sering kita ajak berbaur dengan orang lain. Atau diajak ke pasar terus, jalan-jalan di mall terus, ya nanti beda dengan yang ya ke mall, ya ke masjid, ya ke pasar, ya ke... Biarkan semua potensinya hidup dulu. Jangan sampai seperti tadi ada yang terkubur. Jangan sampai ada yang kayak kalian hari ini dulu kan banyak. Saya kemarin ada mahasiswa itu
Karena nilainya jatuh semester ini, dia bilang, sebenarnya saya itu pinter loh Pak. Kok sebenarnya pinter ya, berarti sekarang kamu sedang tidak benar itu. Kok bisa nilaimu jatuh itu loh. Nanti yang males bilang, sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Itu kalau di filsafat itu kan, mungkin dari sisi esensialisme kamu benar ada esensi yang hakiki. Tapi kalau pakai eksistensialisme ya tidak mungkin. Ya, kalau eksistensimu males, ya aslinya dirimu males memang. Tidak ada sebenarnya. Hakikatnya saya itu rajin, oh Pak. Tidak ada hakikat, mau tiap hari bolos kok. Nah, kita sering begitu. Nah, jangan-jangan karena tidak diaktifasi sejak awal, akhirnya terkubur. Nah, yuk kita didik ya anak-anak kita, adik-adik kita, biar jadi manusia seutuhnya. Mungkin teman-teman mencermati klaster-klaster pemikiran filsafat, peradaban-peradaban yang agak berbeda-beda. Ada peradaban yang terlalu rasional, saintifik. Ada peradaban yang terlalu intuitif, spiritual. Ada peradaban yang kelihatan tidak utuh. Seolah-olah manusia itu isinya spiritual saja. Atau seolah-olah manusia itu isinya akal rasional saja. Yang masing-masing kemudian kan saling merindukan. Ya sering saya ilustrasikan orang barat yang di zaman modern begitu bangga dengan sains dan teknologinya, belakangan mulai marak spiritualitas, New Age dan lain sebagainya. Sementara orang timur yang sudah kaya dengan wawasan spiritualitas, belakangan ingin kayak barat yang sainsnya luar biasa, yang rasionalitasnya luar biasa. Karena mungkin kemarin pengembangannya belum full, belum sepenuhnya. Jadi melihatnya setengah-setengah, melihatnya tidak utuh. Bukan berarti salah, tapi kurang lengkap. Wong manusia itu potensi yang lengkap, potensi yang isinya macam-macam. Baik, jadi filosofi yang keempat, pendidikan itu harus seutuhnya. Makanya istilahnya kalau di Indonesia kan pendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah itu kan sepenuhnya semuanya. Meskipun ya faktanya kalian kan gak sepenuhnya jurusan-jurusan. Tapi paling tidak mungkin diasumsikan kalian yang sudah masuk di level pendidikan tinggi itu ya cara berpikirnya harus luas, harus utuh, jangan parsial. Kalau mikirnya parsial berarti kamu belum sepenuhnya, belum utuh caramu membaca realitas. Nah ini tugasnya mahasiswa harusnya ya. Cara bernalarnya lebih universal, lebih kuliah. Tidak parsial. Kalau parsial itu namanya juz'iyah. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa kok mikirnya sempit parsial, itu berarti kamu tidak kuliah, itu kamu juz'iyah. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kemana mas? Berangkat juz'iyah. Bukan berangkat kuliah, kamu mikirnya parsial saja. Nah, jadilah manusia yang kamil, utuh, sadar ragam potensi yang ada dalam dirimu. Termasuk anak-anak. Makanya educating the whole child. Jangan sampai nanti lahir manusia yang rasionalnya bagus tapi emosionalnya lemah. Sosialnya lemah. Sosialnya bagus, rasionalnya bagus sih, tapi spiritualnya lemah. Jadi kalau gagal dia mudah putus asa. Nah ini coba bangun lebih utuh. Whole child. Lanjut. Nah, yang nomor 5, filosofinya, ini tadi sudah saya singgung sedikit, individualized learning. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Jadi ini namanya individualized learning. Ini agak berat ini kalau bagi guru, dia harus mencermati, oh anak ini kalau bahasa daerah luar biasa, tapi begitu bahasa atau begitu IPA dia agak berat. Kalau matematika dia canggih, tapi begitu belajar IPS dia luar biasa juga.
Nah, ini perhatikan ya setiap anak. Saya tidak tahu teman-teman yang malam hari ini ngaji, pernah tidak mikir keahlianku apa, keunikanku ini apa sih? Pinterku itu apa sebenarnya? Dari sekian banyak bidang itu, kira-kira aku itu lebih cocok di mana, lebih pas di mana? Aku bisa unggul di mana? Di bidang apa? Ada ndak yang malam hari ini masih merasa salah ngambil jurusan? Iya Pak, saya itu ya jurusannya pendidikan Pak, tapi saya rasanya kok ndak nyaman sama sekali kalau ngajar itu Pak, rasanya kok ndak bidang saya. Iya sih Pak, saya jurusannya filsafat, tapi kalau baca buku filsafat itu rasanya Pak, kayak muter-muter ndak jelas, melayang sampai semester sekian, rasanya ndak ngerti apa-apa Pak. Ya, ada ndak, semoga ndak ada yang begitu ya. Karena ya kalau di usia kalian kan harusnya sudah mulai ngerti karakter intelektualmu itu apa? Keunikanmu apa yang harus kamu blow up? Yang harus kamu optimalkan? Nah, setelah ini boleh ya tanya dirinya masing-masing ya. Saya itu apa sih? Kekhasanku, keunikanku. Yang ini bisa jadi modal besarku di masa depan. Ya mungkin agak telat selama ini kalian tidak ketemu guru atau pembimbing yang bisa menunjukkan di mana istimewamu. Kamu boleh sekarang, tidak apa-apa, telat-telat sidik tapi kan ketemu. Akhirnya keistimewaanmu apa? Nah ini kalau pelajaran ya namanya individualized learning. Pembelajaran yang sesuai kondisi masing-masing individu. Jangan sampai kalian ada di air padahal keistimewaan kalian adalah terbang. Jangan sampai kalian ada di darat padahal kalian itu keunikanmu adalah ikan. Kalau keunikanmu ikan, ya medanmu air. Kalau keunikanmu terbang, burung, ya kamu medanmu udara. Biar kamu bisa milih medan yang tepat. Kalau kata filosof Perancis dulu, Pierre Bourdieu, kesuksesan di dunia sosial itu kan kuncinya 3. Yang pertama habit, yang kedua modal, yang ketiga arena. Habit itu karakter watakmu. Kamu harus tahu dulu seperti apa dirimu, karakter watakmu. Kemudian kalau sudah tahu, cari arena yang cocok dan cari sebanyak mungkin modal yang mendukungmu. Maka kamu bisa sukses. Nah, ini individualized learning. Pak, saya itu bidang yang saya cocok itu dagang, Pak. Nah, ini berarti habitmu habit dagang. Arenanya berarti ya kamu masuklah ke arena bisnis misalnya. Cari modal yang banyak. Mungkin modal uang, mungkin modal relasi, mungkin modal macam-macam. Budaya mungkin, atau modal sosial apa. Atau modal simbolik apa untuk kamu bisa sukses. Nah kalau modalmu ada, habitmu cocok, dan lapangannya sesuai, ya kalian akan sukses. Nah ini nama dari individualized learning. Saya lanjutkan. Yang keenam, filosofi pendidikannya Montessori adalah freedom of movement and choice. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak, memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sekolah-sekolah model Montessori itu biasanya disiapkan lingkungannya. Biar anak-anak kalau sudah masuk di lingkungan itu silahkan mau apa saja eksplor. Gurunya jangan terlalu sering mengawasi. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah, ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini nggak bahaya tak? Ya. Jadi, ya disiapkan dulu. Nah, akhirnya ya tidak bahaya. Bahaya sidik-sidik tidak apa-apa Pak, yang penting belajar. Jadi
freedom of movement and choice. Bebas bergerak, bebas milih. Biarkan dia. Dari situ nanti orang bisa, oh berarti memang keunikanmu ini. Kok sejak tadi dari banyak permainan yang dicari pasir saja. Inginnya menuangkan, mengambil. Oh kok sejak tadi yang dicari makanan saja. Oh sejak tadi kok yang coba biarkan dia explore sesuai keinginannya. Bebaskan dia memilih. Mungkin milih gambar apa, milih aktivitas apa, atau memutuskan apa. Dari situ kita bisa membaca profil dan karakternya. Jadi dari situ kita bisa bikin dalam tanda petik ya kurikulum untuk masing-masing anak. Oh kalau untuk anak ini pasnya begini, biar dia lebih berkembang ininya. Wah anak ini agak terlalu sering menyendiri, sulit bersosialisasi. Perlu sedikit-sedikit diajarkan cara berbaur dengan yang lain. Nah ini untuk tahu ini kan kita diawali dari freedom of movement and choice. Kita bebaskan dia bergerak dan memilih sesuai keinginannya. Ini filosofi yang ke-6. Filosofi yang ke-7, ini lanjutannya tadi ya. Prepare environment. Lingkungan yang disiapkan. Jadi, ya kalau sekolah, ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben mind tadi. Iya kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Kalau kita ingin generasi yang akan datang di Indonesia ini generasi yang hebat, luar biasa, ayo disiapkan lingkungan di sekeliling kita. Ini lingkungan yang bisa mereka serap untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau lingkungan sekelilingnya isinya yang negatif-negatif, isinya yang ngaco dan yang kacau, ya mereka akan terlahir jadi generasi yang kacau. Maka prepared environment ini bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Berarti apa? Ini tanggung jawab bersama. Jadi untuk membentuk generasi itu tidak sekedar tugasnya sekolah. Bahkan juga tidak sekedar tugasnya orang tua di rumah, tapi juga lingkungannya. Bisa tidak kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal negatif di lingkungannya yang bisa diserap oleh otak mereka? Entah dengan cara apa. Nah, ini kalau ini bahasa saya ini masih PR besar kita. Karena di sekeliling kita ini mungkin masih banyak hal yang akan mudah diserap secara negatif oleh anak-anak kita dalam banyak aspek. Ini yang membuat kadang-kadang kapan ya kita Indonesia ini atau bisa jaya, bisa hebat lagi. Tetap diawali dari pendidikan level dasar, level anak-anak tadi. Maka penting filosofi ke-7 ini prepared environment. Jadi lingkungan yang disiapkan. Nah, kata beliau begini. Kenakalan akan hilang jika kita memberikan anak lingkungan yang tepat pada usia yang dini. Lingkungan ini harus menyediakan banyak makanan, asupan mental, dan perawatan yang hangat dan penuh kasih sayang. Biarkan mereka mengkonsumsi kasih sayang kita. Biarkan mereka mengkonsumsi perhatian kita. Biarkan mereka mengkonsumsi kehati-hatian kita dalam mengelola merawat mereka. Biarkan pokoknya yang positif-positif biar dia serap.
Kata Montessori, dari situlah nanti bisa dieliminasi kenakalan-kenakalan mereka. Hari ini kan kita sering dibingungkan oleh perilaku-perilaku, kelakuan-kelakuan adik-adik kita. Kalau di Jogja ini kemarin rame misalnya ada kelitih. Kita judek itu mikirnya. Dan semuanya pengennya instan. Sudah mereka dibasmi saja, dihabisi saja. Kan usul-usulnya ngono keras-keras. Ayo kita berpikir agak dari awal. Lingkungan apa sih? Atmosfer apa? Situasi apa yang diserap oleh mereka yang membuat mereka jadi seperti itu? Referensi mereka kemana? Rujukan kita apa? Rujukan mereka apa? Bisa tidak sih kita eliminasi yang mereka rujuk, yang mereka refer? Biar tidak lahir anak-anak seperti mereka lagi. Nah, ini mungkin mulai ya kita berpikir agak dalam. Tidak sekedar mengatasi yang sudah terjadi, tapi berjaga agar tidak berulang fenomena ini. Dan itu harus diawali dari prepared environment tadi. Mempersiapkan lingkungan. Jangan-jangan mungkin adik-adik kita, anak-anak kita menyerap misalnya dari HP, game-game online, film-film yang keras dan lain sebagainya. Saya pernah lihat TikTok apa-apa itu yang ada anak SMP atau SMA, itu ada orang tua di jalan pakai mukena, tiba-tiba dia turun motor ditendang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bayanganku kira-kira akarnya apa ya? Kok terus lihat anak-anak main Mobile Legends. Kalau di Mobile Legends itu kan memang kerjaannya begitu. Jalan-jalan ada musuh dibunuh, ada musuh diantemi. Kalau bisa menjatuhkan 2 orang, double kill, triple kill. Jangan-jangan pakai logika itu mereka. Jadi hebat itu kalau tidak hanya bisa membunuh, tapi bisa double kill, triple kill bisa. Dan itu mungkin definisi anak hebat versi mereka. Dari mana bisa begitu? Absorbent mind. Yang diserap oleh pikiran mereka itu. Referensi rujukan mereka itu. Nah, jangan hanya salahkan mereka. Kita yang menyediakan atmosfer itu. Sehingga mereka serap. Saya tidak tahu apa ini benar akarnya, tapi penting kita refleksi. Tidak hanya mengatasi yang sudah terlanjur terjadi, tapi bersiap menata agar tidak lahir yang seperti itu lagi. Kalau sekedar menghukum yang sudah melakukan, iyalah. Tapi kan kita juga harus menyiapkan agar tidak lahir kembali yang negatif-negatif. Seperti tadi. Baik, nah kalau pakai tipsnya Ibu Maria Montessori ini, kenakalan itu bisa banyak berkurang kalau sejak awal kita sediakan lingkungan dan atmosfer yang positif sehingga mereka menyerap yang positif-positif.